Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pertama tentu kami mengapresiasi, kami lihat bahwa berbulan-bulan ini Pak Menteri beserta seluruh jajarannya sudah berjibaku untuk bagaimana mengurai persoalan komoditas, salah satunya soal minyak goreng, Pak. Yang kedua tentu kami menyampaikan salam atas nama masyarakat kami khususnya di Dapil, Pak. Terima kasih banyak karena Pak Menteri sudah melengkapi penderitaan rakyat, Pak. Karena kalau kemarin 2 tahun mereka dihantam situasi pandemi COVID-19, sekarang mulai mau berdiri, tiba-tiba disikat dengan urusan komoditas ini, Pak. Nah, kemudian saya tidak mau bahas case per case, Pak, karena saya tahu Pak Menteri beserta seluruh jajarannya punya mata, punya hati, punya telinga untuk mendengar jeritan-jeritan hati rakyat itu, Pak. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sedikit masukan dan untuk bagaimana ke depan bisa agar tidak terjadi hal-hal lagi seperti sekarang. Karena jujur saja Pak Menteri, kami tadi panjang lebar A sampai Z Pak Menteri menyampaikan, kita sudah nggak percaya, Pak. Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk bagaimana kita bisa percaya terhadap apa yang disampaikan Pak Menteri. Yang dulu ketika rapat sebulan yang lalu soal ini Pak Menteri sampaikan nanti 4 hari ini akan selesai persoalan minyak goreng. Tapi nyatanya sampai berbulan-bulan juga tidak selesai. Artinya Pak, harapan kami kali ini kami tidak percaya sama Bapak, harapan kami besok Bapak bisa kembalikan kepercayaan kami, kepercayaan publik terhadap Pak Menteri. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, kami ingin menyampaikan beberapa evaluasi. Yang pertama Pak, kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, Pak. Tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng begitu, Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat begitu. Soal ini adalah minyak goreng begitu, Pak. Kemudian kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas, salah satunya minyak goreng ini, Pak. Nah, maka harapan kami Pak Menteri bisa menjadi pelajaran harga untuk bagaimana ke depan tidak terjadi hal seperti ini lagi. Pak Menteri tahu nggak? Pak Menteri jadi menteri ini adalah pembantu presiden, Pak. Bukan justru dengan situasi ini Pak Menteri merepotkan presiden sampai kemarin beliau turun tangan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Bukan hanya kami turun ke masyarakat. Pak Presiden datang ke ke Alfamart, ke Indomaret, kosong, nggak ada barang. Kan malu Pak ini, Pak. Jadi harapan kami Pak Menteri tidak lagi merepotkan presiden urusan ini. Kemudian yang kedua, lemahnya koordinasi Menteri Perdagangan dengan stakeholder, dalam hal ini adalah para pelaku-pelaku industri. Bapak mohon maaf, saya ingin mencontohkan ketika waktu itu di zaman Pak Enggar. Memang saya belum duduk di kursi ini. Waktu itu saya masih jadi ketua HIPMI di daerah, di Jawa Timur kebetulan. Nah, kami berkolaborasi soal waktu itu membuat Ummart retail modern di pesantren yang sekarang ada pesantren-pesantren itu legacy dari Pak Enggar. Saya tahu Pak Enggar punya banyak kekurangan, tapi saat itu Pak kita sering koordinasi, sering ke Jakarta, saya sering ketemu Bapak Dirjen ini ketika itu saya. Nah, saya pengen cerita sedikit Pak Menteri soal kesuksesan dari Pak Enggar untuk bagaimana kita bisa belajar bersama. Saat itu Pak Menteri, di tengah situasi itu kami lihat dengan mata dan telinga kami sendiri Pak Enggar menyelesaikan persoalan komoditas minyak, kemudian waktu itu gula, terus kemudian ada juga bawang putih begitu. Tapi kami lihat Pak Menteri itu mereka itu diayomi, Pak. Setiap mau mengeluarkan keputusan, semua stakeholder, semua pelaku usaha diundang oleh mereka. Diajak diskusi, diajak makan, setelah diajak makan diinjak kakinya. Kemudian bikin komitmen pertama bersama dan jam 3 pagi mereka konferensi pers, dihadapkan di media, diminta mereka untuk berkomitmen untuk menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dan ini tidak terjadi di Kementerian Perdagangan. Bapak tahu, Bapak setiap mengeluarkan kebijakan, mereka teriak, rakyat teriak, akhirnya tidak ada solusi seperti sekarang ini. Maka harapan kami hal-hal yang positif tadi dilakukan. Yang kedua Pak, kami lihat ketika kami turun dengan waktu itu dengan Pak Enggar, mohon maaf ini bukan soal walaupun kami berbeda partai, kami harus mengakuin sukses story dari Pak Enggar. Waktu itu beliau sampai turun ke Kuli Panggul Pak, ditanya, kamu berapa biaya panggulnya? Dia turun ke tempat pengemasan, berapa biaya kemasannya? Lalu dihitung dengan biaya produksi berapa, maka dipaksa produsen untuk menjual harga sekian, kalau nggak dicabut izinnya Pak. Nah, maka harapan kami hal-hal begini dilakukan oleh Pak Menteri Lutfi di era ke depan begitu. Kemudian yang ketiga Pak Menteri, kami melihat Pak Menteri membuat pernyataan-pernyataan yang tidak empati buat rakyat kami. Pak Menteri menduduk rakyat kami menimbun. Pak Menteri tahu nggak? Untuk makan besok aja loh mereka tidak ada. Bahkan di data Pak Menteri tadi, Pak Menteri menyampaikan 1,7 lipat tersedia, artinya satu orang bisa dapat 2 liter untuk bagaimana bisa mendapatkan barang. Tapi Pak Menteri tahu nggak bahwa rakyat kita jangankan untuk makan besok, untuk beli minyak apalagi menimbun tidak ada uang Pak, nggak mungkin, susah seperti disampaikan Pak Nusron. Yang kedua, Pak Menteri menyampaikan panik buying. Bagaimana kita tidak panik buying? Barangnya nggak ada Pak. Mau beli uang nggak ada. Pak Oke seenaknya sendiri ngomong di media bahwa dia bilang, oh yang HET nggak ada, tapi yang mahal ada. Bapak menelan ludah sendiri Pak. Bapak bikin peraturan harga 14.000 tapi nggak ada barangnya. Malu kami Pak sama rakyat Pak. Kita ini seperti DPR nggak ada artinya di depan konstituen kami Pak. Kemudian kami ingin sampaikan juga bahwa yang keempat adalah mekanisme pengawasan minyak curah Pak. Bapak tahu
Saya tidak yakin bahwa saya mau tanya ke Pak Menteri. Menurut Pak Menteri, harga 14.000 bagi minyak curah ini akan terlaksana dan kapan Pak kira-kira? Kami mohon jawabannya Pak. Saya ingin tanya nanti berapa waktu, kami tunggu. Kami catat Pak Menteri sudah 3 kali janji di forum ini, semuanya tidak ada yang terpenuhi sampai detik ini. Maka kami tanya di forum ini, kalau perlu ditulis di rapat, harga curah 14.000 ini sampai kapan akan terwujud? Bapak tahu hari ini, kami di media sosial kami, rakyat menjerit, dia bilang, jangankan minyak goreng kemasan, minyak curah, Bapak tahu minyak curah berapa sekarang? 30.000 di dapil saya Pak, 1 liter, bukan 1 kilogram, 1 liter Pak, 30.000. Nanti kalau perlu saya capture, saya kirim ke Bapak. Saya ingin komitmen dari Bapak. Bagaimana, saya ingin tanya ke Bapak, bagaimana mekanisme terhadap penyaluran minyak goreng? Jangan cuci tangan kepada Kementerian Perindustrian Pak. Ini tugasnya Bapak. Dulu menteri-menteri yang dulu bisa menyelesaikan, masa kita tidak bisa menyelesaikan urusan ini? Malu kita Pak. Seperti kita ini mitra kerja tidak bisa mencari solusi terhadap persoalan rakyat ini. Kemudian yang keempat Pak, kami melihat bahwa pernyataan-pernyataan baru memang tidak ada empatinya untuk rakyat-rakyat kami ini. Maka harapan kami ini bisa ditata kembali, termasuk dirjen-dirjen ini lebih hati-hati lagi, lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan rakyat kita yang hari ini lukanya seperti disiram air garam oleh panjenengan semua ini. Kemudian selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa koordinasi Pak Menteri dengan teman-teman DPR, ya kami tidak perlu dihargai. Kita udah biasa dihina rakyat Pak. Tiap hari dicaci maki, kita mau duduk di kursi ini Pak, kita berpeluh dengan dicaci-caci rakyat Pak. Kita udah terbiasa oleh itu. Kita tidak minta penghormatan Pak Menteri tidak bisa hadir. Tapi bagaimana Bapak bisa menjaga marwah lembaga negara ini Pak? Bapak lebih milih tadi kunjungan ke Surabaya kemana? Tapi memangnya dengan Bapak kunjungan ke pasar-pasar selesai persoalan? Kan tidak. Maka sebenarnya pimpinan kita DPR mengundang Bapak untuk berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian, kemudian dengan Kementerian Pertanian. Untuk apa? Bukan untuk menghakimi Bapak, mencari solusi Pak. Seperti yang sampaikan Pak Menteri tadi. Seperti juga yang disampaikan di media bahwa katanya ada rembesan ke industri. Kan Bapak bisa di forum itu diselesaikan bersama-sama. Tidak hanya saling menjawab di media massa yang membuat kita semakin bingung sebagai penonton Bapak berdua ini. Kan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah soal daging Pak. Hati-hati betul bahwa bukan hanya daging, seperti semua hal yang disampaikan tadi komoditas sudah mulai naik. Maka ketika ini terjadi, inflasi terjadi, daya beli masyarakat menurun, maka teman tahu nggak dampaknya Bapak ini Pak? Akhirnya menteri-menteri yang dikerjakan oleh menteri-menteri soal PEN, termasuk Menteri Keuangan, akan gagal total. Karena apa? PEN tujuannya adalah agar daya beli masyarakat meningkat. Tapi dengan semua komoditas semakin naik ini, daya beli menurun, maka tentu PEN yang sudah dikeluarkan dana yang sangat besar akan gagal total di tangan dan berkat Pak Menteri. Nah, selanjutnya Pak Menteri, kami mengusulkan agar hal begini tidak berlarut-larut Pak. Maka perlu ada mekanisme atau peraturan yang baku, yang paten, agar bagaimana misalnya seperti komoditas minyak goreng, ketika misalnya CPO akan naik Pak, ada 3 hal yang harus dilakukan, yang perlu untuk ditetapkan agar ke depan ketika ada persoalan seperti ini langsung dilakukan. Yang pertama adalah subsidi untuk masyarakat miskin. Ketika Bapak memprediksi CPO akan naik, langsung dijalankan Pak. Kemudian yang kedua adalah pasokan stok dipastikan ada. Kemudian yang ketiga adalah buat aturan hukum yang pasti Pak. Buat Bapak peraturan yang tegas untuk bagaimana mereka yang main-main atas hal dicabut izinnya Pak. Saya tanya kepada Pak Menteri, apa yang Bapak sampaikan tadi, apa ada penyelewengan tadi? Bapak tadi katanya sudah tahu namanya. Tolong disebutkan di sini Pak, siapa nama produsen yang sudah menyelewengkan terhadap minyak goreng subsidi ini Pak. Dan apa langkah hukum yang sudah dilakukan? Apakah izinnya dicabut? Apakah sudah dilaporkan ke Mendak Hukum? Dan konsekuensi yang mereka terima hari ini? Begitu. Nah, kemudian soal minyak curah, harapan kami sekali lagi Pak, ini perlu ada mekanisme yang jelas. Kami mengusulkan untuk bagaimana ini dilibatkan Bulog. Saya dulu mengusulkan tapi tidak masukkan di rumusan rapat, tapi tidak diaplikasikan oleh Pak Menteri, yaitu melibatkan Bulog dan PP untuk bagaimana mereka bisa menjadi ruang perantara antara produsen dengan konsumen. Bapak tahu DPO sekian besar, kenapa itu bisa terjadi? Karena dari mereka ya hanya sekedar catatan buku saja, tapi tidak diaplikasikan ke lapangan. Mereka hanya melalui jaringan-jaringan distributor yang itu mereka atur, mereka bilang dikirim 100 tapi hanya disampaikan 10. Nah, maka harapan kami dengan begitu mereka bisa menjadi Bulog ini bisa menjadi penengah, menjadi perantara antara produsen dengan konsumen, dan juga catatannya lebih jelas begitu. Mungkin sedikit dari kami Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa Bapak segera dilaksanakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya mau komentar soal